Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal uh, anti roll bar ya. Maaf, kali ini bahasanya untuk mobil. Anti roll bar atau sering disebut juga stabilizer ya. Entah mengapa namanya stabilizer, karena ya justru berlawanan sekali kalau dengan sebutan itu. Penulis jadi pengen bahas anti roll bar ini soalnya anak yang baru belajar naik mobil tanya soal tips kalau lewat jalan yang nggak rata, yang nggak enak gitu ya. Jadi beda ya, kalau ingin berkendara nyaman pakai mobil yang pakai stabilizer dan yang tidak pakai stabilizer, trik nyamannya beda. Jadi saat berkendara dengan mobil yang pakai stabilizer itu sangat tidak dianjurkan melewati bagian jalan yang tidak rata itu dalam posisi yang berseberangan. Jadi jangan sampai salah satu ban itu kena bagian yang tidak sama dengan bagian yang kiri. Jadi misalnya yang kena bagian tidak rata itu kiri, maka yang kanan juga harus kena yang tidak rata itu. Jadi kan kondisi jalan raya itu kalau luar kota ya, bukan lewat tol ya, itu antara permukaan aspal satu yang kiri dengan yang kanan itu bisa beda, apalagi kalau pas kita lewat tengah-tengah. Nah, kalau mobilnya ada stabilizernya, kok namanya stabilizer, anti roll bar harusnya itu, yang ada stabilizernya itu mau lewat nyaman itu harus dilabrak itu bagian jalan yang tidak rata itu. Kalau mobil yang tanpa stabilizer justru sebaliknya, bakal lebih nyaman kalau yang satu bagian ban itu nggak kena. Jadi apa sih sebenarnya stabilizer itu? Untuk yang pertama dulu kita harus tahu juga mengapa suspensi mobil itu dibuat independen. Jadi zaman dulu mobil itu antara roda kiri dan kanan itu dihubungkan oleh sebuah as, pakai rear axle kalau nggak salah namanya. Jadi roda kiri dan kanan itu geraknya suspensi saling terkait. Jadi suspensi nggak bisa bergerak independen dan harus bergerak terkait dengan sebelah kirinya. Jadi kalau bagian kiri ngangkat, maka bagian kanannya jadi miring kayak gitu. Dan beberapa kesempatan juga ikut ngangkat juga. Dulu yang depan juga begitu juga sih, pakai ada hubungan gitu. Kendaraan yang seperti ini nggak nyaman. Dan kemudian mulai dari zaman rangka ladder frame mulai ditinggalkan, ganti rangka monokok. Jadi rangka nggak ada di besi ya. Jadi kalau ladder frame itu
eh, ada dibuatkan rangka besi khusus, terus kemudian bodi mobil ditaruh di atasnya. Nah, kalau monokok itu eh, nggak ada itu lagi, langsung bodi itu ditempeli suspensi. Nah, setelah pakai monokok, suspensi jadi independen. Tapi dengan independen ini jadi ditemukan bahwa kalau kendaraannya terlalu tinggi, ya yang leather frame juga ya, itu kendaraan akan mudah roll over. Jadi roll over itu maksudnya terguling ya. Terguling karena apa? Karena waktu kendaraan berbelok berubah arah, berat kendaraan ini akan lebih mudah bertumbuh ke kiri, dan mobil ini akan lebih mudah miring, lebih miring ketika dilakukan belok. Nah, untuk mencegah hal itu ada dua caranya. Yang pertama adalah pernya dibuat lebih keras. Yang kedua adalah menggunakan anti roll bar atau stabilizer. Nah, kalau per lebih keras ya jelas ya, per keras jadi keras, jadi yang nggak nyaman. Nah, stabilizer itu bisa membuat suspensi itu berkurang efeknya. Memang butuh keras, tapi nggak keras-keras amat. Bisa digantikan dengan stabilizer. Stabilizer ini fungsinya apa sih? Stabilizer ini fungsinya adalah mengganti membuat suspensi kiri dan kanan dari mobil jadi tidak terlalu independen lagi, jadi berkurang independennya. Kalau gambarannya, suspensi kiri dan kanan itu dihubungkan pakai per yang berbentuk bar, yang berbentuk batangan. Jadi salah satu syarat dari anti roll bar itu adalah elastis. Diongkek kiri, yang kanan juga ikut. Nah, karena namanya per, ada tingkat kekerasan. Karena namanya per, ada namanya natural frekuensi. Natural frekuensi ini, frekuensi natural ini merupakan interaksi antara kekuatan per dengan bebannya, beratnya. Nah, entah mengapa ya, kalau pasang anti roll bar itu banyaknya over gitu loh, berlebihan. Jadi natural frekuensinya tinggi, tapi ya masih empuk juga sama sih, bisa menyebabkan masalah juga. Ya kita tahu sendiri lah ya, namanya suspensi independen itu lebih lebih nyaman daripada yang nggak independen. Nah, stabilizer ini satu membuat suspensi nggak independen, jadi berkurang kenyamanannya. Nah, yang kedua adalah karena stabilizer ini cuma per, nggak ada apanya, nggak ada shock breakernya.
nggak ada remnya lah. Jadi kan suspensi untuk bisa bekerja sempurna itu butuh per dan shock breaker. Per ini gunanya untuk apa? Memberi keleluasaan gerak suspensi, jadi mentul gitu ya, biar apa, biar tenaga itu disalurkan ke pernya dulu. Kalau pernya sudah nyimpen tenaga benturan atau apa dari jalan itu, bisa dibalikkan lagi. Nah kalau shock breaker ini fungsinya ngerem gerakannya per, biar nggak keterusan. Nah yang jadi masalah adalah di mobil ini anti roll bar itu cuma per tok, nggak ada shock breakernya. Memang ada yang mendesain anti roll bar ada shock breakernya, seperti contohnya Koenigsegg ya, itu mendesain anti roll bar yang ada stabilisernya, katanya yang pertama di dunia atau apa lagi itu, nggak tahu lah. Yang jelas anti roll bar ini jadi jadi penyebab terganggunya handling juga. Mengapa kok bisa handling terganggu, kenyamanan terganggu? Karena ya itu modelnya per. Karena modelnya per, tenaga yang disimpan itu akan disalurkan lagi terus menerus gitu loh. Jadi kalau pas habis belok atau habis kena benjolan di jalan gitu, mobil yang pakai anti roll bar ini kan biasa gini-gini, kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Nah itu karena anti roll bar itu per modelnya. Nah, di motor-motor dengan anti roll bar ini biasanya stabilisernya lebih bagus daripada motor yang mobil yang tanpa stabilizer. Ya itu emang kewajiban desain ya. Hambatan shock breakernya harus lebih baik. Tapi ya tetap ya, namanya beda tempatnya. Stabilizer ini masih tetap nggak bisa meredam seluruh goncangan dari stabilizer. Shock breakernya karena posisinya beda dari stabilizer. Jenenge stabilizer ini, orang kenalnya stabilizer sih, bukan anti roll bar. Jadi desainer suspensi, desainer mobil pun sudah tahu bahwa anti roll bar itu menyebabkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu anti roll bar tidak dibuat sangat-sangat kuat sehingga nggak mental-mentul gitu. Sebabnya apa? Karena kalau terlalu kuat, suspensi kiri dan kanan jadi kayak mati gitu, nggak bisa independen. Jadi cuma dibuat cukup kuat untuk mengurangi roll ya, untuk mengurangi miringnya itu aja. Karena ya tujuannya pakai anti roll bar itu. Jadi mobil-mobil yang badannya tinggi gitu ya, bisa kelihatan kalau slalom oke, itu karena anti roll barnya itu memaksa mobilnya tetap tegak, jadi nggak mudah miring karena ada anti roll bar.
Jadi anti roll bar itu memang mencegah miring, tapi ya itu tadi deh, yang jadi masalah nggak ada penghambatnya, nggak ada remnya, nggak ada shock breakernya, perto. Harus dicari yang pas itu, karena biasanya kan orang itu lihatnya, wah motor Fortuner itu dibuat apa zigzag kecepatan 100 itu nggak nggak labil, nggak apa jenenge, apa istilahnya, nggak goyang-goyang, nggak apa jenenge, nggak limbung. Jadi dia set kecepatan 100 dipakai zigzag. Nah, untuk bisa demo seperti itu, stabilisernya nggak bisa terlalu empuk, karena kalau terlalu empuk, mentul-mentulnya stabilizer ini, goyangan kiri kanannya ini akan mengganggu handling. Jadi pas lagi belok gini kan, kalau terlalu empuk, nah ya nanti jadinya akan akan mengganggu handling, karena gripnya ini jadi terganggu, harus lebih keras. Cuma masalahnya kalau keras gitu, suspensi kiri dan kanan nggak nggak independen. Lewat jalan kondisi yang nggak ideal ya, dimana posisi jalan itu kan namanya jalan buruk kan, kiri dan kanan itu beda ya. Nah, kalau di dalam kondisi real seperti itu akan terjadi goyangan kiri kanan terus. Ini ya ngocok penumpang di dalamnya. Jadi mobil yang disebut nyaman lah, kayak model Innova gini kan, wah mobil nyaman gitu ya. Itu mungkin dalam sisi kalau misalnya nabrak polisi tidur atau nabrak apa gitu, jedung gitu. Tapi begitu sudah goyang kiri kanan, baru terasa nggak enaknya. Mobil yang depan sana apa itu, Toyota Daihatsu Terios ya, itu juga sama. Sebentar, maaf penulis salah ya, harusnya ngikutin mobil lain juga ya. Mobil penulis sendiri juga nggak ada stabilisernya, sesuatu yang penulis syukuri ya, karena enak kalau dibuat luar kota ya. Maklum keluar kotanya nggak lewat tol, jalannya amburadul ya. Bisa lihat nggak sih ya, kendaraan tinggi gini itu umumnya pakai stabilizer. Jadi kayak Suzuki apa itu, Swift apa, Aero, Xenia gini, depannya Terios, Xenia yang kiri itu. Kalau lewat jalan sebelah kiri bergelombang, sebelah kanannya rata, dia akan munting gini. Kelihatan nggak ini depan? Nggak bisa benar-benar independen karena mereka harus pakai stabilizer. Sayang sini jalannya lambat ya. Kalau kencang kelihatan. Penulis pernah lihat mobil Grand Max atau semacamnya itu ya, lewat ya, jalan sebelah kirinya bergelombang, sebelah kanannya datar. Mobil sampai miring 45 derajat karena dipentalkan oleh stabilizer. Jadi kan kiri nggak rata, dia mental, yang kanan nahan apa jadi turun. Itu sampai miring 45 derajat karena ya dipental-pentalkan. Padahal mobil penulis belakangnya ngikutin. Itu ya nyantai aja.
Jadi mobil penulis ya datar gini, karena mobil penulis kan nggak ada polisi tidurnya. Kok ngelantur, nggak ada stabilisernya. Jadi mobil penulis ini bener-bener independen kiri dan kanannya. Ya kebetulan penulis beli yang tipe yang tengah-tengah ya, tipe yang tertinggi sudah pakai stabilizer katanya. Jadi untuk lewat luar kota ya, yang apa namanya, yang jalannya kadang kiri dan kanan itu nggak sama, trik untuk bikin nyaman itu beda. Dalam kondisi seperti itu, mobil yang nggak pakai stabilizer itu akan jauh lebih nyaman. Lebih nyaman lagi bila kita buat ya kiri dan kanan itu nggak dilewati bersamaan. Kalau permukaannya berubah ya, kita usahakan cuma salah satu ban saja yang kena perubahan jalan. Triknya di mobil yang tanpa stabilizer seperti itu. Ini akan membuat berkendara jauh lebih nyaman, stabil banget gitu loh kalau lewat jalan yang kok gitu. Nah sementara mobil yang pakai stabilizer, mobil-mobil tinggi ya, mobil yang pakai anti roll bar ya, apalagi depan belakang anti roll barnya, itu kalau mau nyaman harus ban kiri dan kanan itu berbarengan ketika kena perubahan jalan. Jangan sampai salah satu tok. Karena kalau sampai kena salah satu, mobil itu akan goyang kiri kanan gitu. Goyangan kiri kanan itu akan tergantung dari seberapa keras stabilizernya. Jadi stabilizer itu ada ratingnya juga, ada satuan ampere-nya juga. Harusnya satuannya Nm ya, tapi kalau nggak salah ada yang pakai kilogram apa gitulah, force ya, kilogram meter, lupa lah wis. Yang jelas ya itu prinsipnya. Orang Indonesia ya nggak tahu, dianggap ya stabilizer, nggak ada tingkat keras lunaknya. Padahal yang namanya stabilizer itu harusnya juga disesuaikan keras lunaknya. Kalau terlalu empuk, goyangannya bisa mengganggu handling, karena ya gripnya jadi on off terus. Karena waktu belok aja melakukan aksi belok gini ya, itu sudah bisa goyang kalau terlalu empuk. Nah, tapi kalau terlalu keras ya itu jadi nggak independen antara kiri dan kanan. Mau ngomong apa tadi, lupa penulis. Mobil yang tinggi mau nggak mau itu harus pakai stabilizer. Mau nggak mau, karena kalau nggak gitu mobilnya harus pakai per yang keras. Stabilizer itu merupakan bagian dari suspensi secara keseluruhan. Merubah ukuran per, misalnya per dibuat lebih keras, maka stabilizer ini harus dikurangi, lebih empuk. Kalau nggak gitu kendaraan nggak akan nyaman. Ada beberapa orang yang sporty ya, tapi nggak mengejar keseimbangan. Jadi per dibuat lebih keras, tapi stabilizer juga pakai lebih keras. Parah itu. Itu bukan meningkatkan handling, malah merusak handling itu. Karena yang namanya handling itu
merupakan keseimbangan. Apalagi karena orang Indonesia nggak ngerti apa guna shock breaker. Jadi per dibuat lebih keras tapi shock breaker nggak diapa-apa no. Padahal harusnya kalau per lebih keras, shock breaker ya wajib lebih keras juga. Nah, kalau untuk mobil yang rendah-rendah nggak butuh namanya stabilizer. Stabilizer itu cocok untuk mereka yang merasa ngeri ketika kendaraan miring. Jadi stabilizer itu kan fungsinya untuk membuat mobil tetap tegak. Nah itu biasanya kalau orang habis pasang stabilizer itu isiannya pujian toh, wah dipakai zigzag di tol enak. Tapi apa yang ia rasakan selain di tol biasanya jarang diceritakan. Mungkin malu ya, malu kalau misalnya mau cerita, wah setelah pakai stabilizer mobil jadi makin berguncang kiri kanan. Nggak ada yang cerita seperti itu. Mobil kalau tanpa stabilizer itu nyaman banget, tapi kan gimana ya, namanya mobil kalau bodinya tinggi resiko olengnya itu besar. Jadi kalau kendaraan standar nggak ada stabilizer, itu semua bergantung sama per. Kalau pernya empuk ya bisa miring banget. Dulu pertama ya kan penulis itu awalnya punyanya Kijang ya, Kijang yang sama ini Kijangnya turunan dari bapak nih ya. Kijangnya sama bapak dikasih stabilizer, wah wis wanteng gitu ya. Memang ada goyang-goyang tapi goyangannya cukup cepat sehingga stabilisernya cukup kuat. Tapi ya gitu, kalau dibuat belok understeer nggak bisa belok. Sulit belok. Dan begitu sebelah kiri kena pas belok kanan ya, sebelah kiri kena batu gitu ya, bisa kayak hampir guling gitu karena ya saking kerasnya stabilizer. Oh ya, kelemahannya stabilizer itu ya, selain dari goyangan, stabilizer itu kalau dipasang di depan bikin understeer, kalau di belakang bikin oversteer. Kalau dua-duanya handlingnya nggak enak. Jadi namanya suspensi ya, bagian yang keras itu gripnya akan berkurang ketika sedang dalam posisi transisi. Kalau jalannya nggak rata, terlalu keras juga mengurangi grip. Nah, itu soal grip. Lagi bahas apa tadi? Bahas apa tadi? Lupa. Oh ya, kalau kendaraan ya tinggi mau nggak mau pakai stabilizer untuk mengurangi goncangan kiri kanan. Cara yang bisa dilakukan adalah membuat per makin keras. Itu jangan lupa ya, kalau per makin keras harus diiringi juga dengan stabilizer yang sesuai. Pernya keras tapi stabilizernya nggak bagus ya nggak nyaman kendaraannya. Handling juga parah, handling jadi nggak bagus. Terus kalau pernya makin keras, stabilizer ini bisa dikurangi kekuatannya, atau bahkan kalau perlu dilepas. Kalau misalnya ya jarang lewat tol ya, jarang pakai di tol, pertimbangkanlah lepas gitu ya.
stabilisernya dilepas. Cuma ya harus diwaspadai sendiri, kalau stabiliser dilepas kendaraan jadi mudah miring. Ada ya yang apa namanya, jadi perdebatan ya di bagian tuner gitu, antara menggunakan stabilizer dan enggak. Karena stabilizer ya itu masalahnya enggak ada shock breakernya. Kalau sudah ada shock breakernya ya tinggal diintegrasikan. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.